harus kita belajar hidupkan. Karena dengan menghidupkan taklim rumah ini, maka di rumah kita pun akan ada agama. Jadi agama itu seperti yang kita bahas kemarin, harus ada dimanapun berada, baik di masjid, di rumah, di kantor, di ladang, di sawah, semua agama tetap harus dibawa. Jadi agama bukan di masjid saja, bukan di majelis taklim saja, di kantor pun juga harus ada agama. Ketika di kantor ada agama, maka mau korupsi nggak jadi. Tapi kalau agamanya ditinggal di rumah, ya nanti korupsi lah, macam-macam lah pokoknya. Maka dari itu kita malam hari ini kembali membaca kisah-kisah sahabat. Karena sahabat ini orang yang sukses baik dunia maupun akhirat. Bagaimana Bilal bin Rabah dahulu kala semasa hidupnya terompahnya udah di surga. Masya Allah. Kita baca kisah yang ke-10, yakni kisah permohonan seorang sahabat untuk bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu bercerita, aku selalu berkhidmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Akulah yang menyediakan air wudhu, siwak, tempat sholat dan keperluan. Jadi akulah yang menyediakan air wudhu, siwak, tempat sholat dan keperluan lainnya. Suatu ketika karena puas dengan pelayananku, beliau bertanya, katakanlah apa yang kamu minta. Aku menjawab, ya Rasulullah, aku hanya menginginkan satu perkara, yaitu bersamamu di surga. Beliau bertanya lagi, apakah ada permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak ada, hanya itu yang aku inginkan. Beliau bersabda, baiklah, kamu harus membantuku dengan banyak sujud kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Faidah kisah di atas mengandung pelajaran bahwa kita tidak boleh hanya mengandalkan doa untuk mendapatkan keinginan kita. Doa harus diiringi dengan usaha dan amalan. Sedangkan amalan yang terpenting adalah sholat. Lebih banyak kita sholat, maka akan lebih banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak peluang untuk diterimanya doa. Seseorang yang hanya berkata, aku telah meminta doa dari ulama fulan, dan berusaha sama sekali dan tidak berusaha sama sekali, itu suatu kesalahan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dengan tanpa asbab, dan terkadang untuk menunjukkan kudratnya ia berbuat demikian. Namun pada umumnya urusan keduniaan dihubungkan dengan asbab. Sungguh pada takdir dan doa sungguh mengherankan untuk urusan keduniaan. Kita ulangi ya. Namun pada umumnya urusan keduniaan dihubungkan dengan asbab. Sungguh mengherankan untuk urusan keduniaan kita tidak pernah bergantung hanya pada takdir dan doa, tetapi 1001 macam usaha kita lakukan. Sedangkan untuk urusan agama kita hanya bergantung pada takdir dan doa. Tidak diragukan lagi bahwa doa para wali Allah memang penting. Namun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Alhamdulillah, demikian tadi satu kisah daripada pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Rabi'ah. Beliau ini yang menyiapkan wudhu, air wudhunya, siwaknya, tempat sholat untuk keperluan sholat malam baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka suatu ketika baginda Nabi ini puas dengan pelayanan Sayyidina Rabi'ah. Ditanya, kamu mau apa? Maka Rabi'ah menjawab, aku ingin bersama engkau di surga ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab kembali, maka perbanyaklah atau disuruh bantu timpuk berbanyak sujud. Artinya disuruh bantu sholat juga, bukan sekedar doa dari baginda Nabi. Jadi disuruh sholat juga. Meskipun udah doain baginda Nabi, kalau nggak sholat ya nggak bisa berharap surga. Jadi amalan yang kemungkinan besar menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala ini yakni sholat. Mungkin itu yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi intinya kalau ingin mencapai kebahagiaan akhirat juga harus ada amalannya. Kita tinggalkan yang sia-sia ya. Kita belajar 5T. Yang pertama takbiratul ula. Ini bagi laki-laki yang sudah balik, usahakan tidak ketinggalan takbir pertamanya imam. Nah, T yang kedua yakni tilawah Al-Quran, ngaji setiap hari. Syukur-syukur 1 juz 1 hari. Yang nggak bisa ya selembar atau 5 ayat, 10 ayat. Tiap hari harus ngaji. T yang selanjutnya yakni tahajud. Tahajud ini senjatanya orang muslim. Waktu yang ijabah apa mujah yang apa itu yang mustajab untuk berdoa ini waktu tahajud sepertiga malam. Itu tadi T yang ketiga. T yang keempat yakni tasbihat. Jadi kita belajar mendawamkan zikir pagi petang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali setiap pada subuh dan pada asar. Itu membuktikan cinta kita kepada Allah. Terus kita juga bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sekurang-kurangnya 100 kali sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dan juga kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sekurang-kurangnya 100 kali sebagai bukti cinta pada diri kita sendiri, karena kita ini banyak dosa, maka kita harus sering-sering beristighfar. Maka didawamkan minimal nih pagi petang nih. Nah, T yang terakhir yakni tundukkan pandangan. Jadi kita belajar melihat yang menjadi hak-hak kita saja gitu. Kalau laki-laki melihat perempuan ya sekedarnya saja, jangan sampai terkesan kalau bukan mahramnya. Kecuali emang mahramnya ya nggak apa-apa, sepuas-puasnya. Kalau yang bukan mahramnya seperlunya saja, jangan sampai terkesan dalam hati. Malah kalau terkesan dalam hati itu yang akan menjadi dosa. Insya Allah ya. Nah, mungkin itu saja. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan pada taklim malam hari ini, dan saya juga mohon maaf kepada semua mustami karena manusia ini tempatnya salah dan dosa. Sempurnanya majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.